Segala puji bagi Allah yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam Al-Mursalin Bihi wa sahbihi wa sallam. Di momen yang berberkah ini, mari kita manfaatkan waktu dan baiknya untuk meningkatkan keimanan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. La yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara yang ketiga dari Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, tapi pun pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, terutama rahmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di aula ini untuk melaksanakan pesantren kilat di sekolah kita. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru, pada hari ini
pesantren kilat Ibu akan buka karena 2 hari ke depan kita juga akan melaksanakan pesantren kilat. Berarti pesantren kilat itu dilaksanakan selama 3 hari. Ya, hari ini Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, dengan adanya pesantren kilat ini, semoga ya di bulan ini semakin menambah keimanan untuk kita semua. Untuk anak-anak ya, dalam pesantren kilat ini bisa menjadi pelajaran menambah wawasan untuk anak-anak, semakin bertambah imannya, bertakwa kepada Allah ya, dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan takwa. Nah, di sini pada hari ini anak-anak yang melakukan pesantren kilat yaitu kelas 4, 5, 6. Tolong disimak ya, anak-anak disimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Ehu. Dua. Halo, udah. Tes. Lanjutkan ya anak-anak. Jadi Jalan enggak, kalau jalan maju. Maju ya bendera. nah di sini anak-anak Ibu lanjutkan ya. Semoga dengan dilaksananya pesantren kilat ini menambah keimanan dan ketakwaan untuk kita semua. Ini pesantren kilat atau saklat adalah salah satu program yang ada di sekolah kita. Anak-anak, kita pada hari ini melaksanakan hari Ramadannya, berpuasanya sudah berapa hari? 14 apa 15? Berarti sudah separuh bulan atau setengah bulan. Ini di sini pada puasa semua? Benar apa benar? Pada sahur tadi malam? Ada yang sudah pernah pecah?
Yang benar. Nanti ngomong di rumah sama bapaknya puasa, nggak taunya nyumput minum. Ada yang begitu. Dani. Nah, anak-anak, mulai dari sekarang, dari kecil kita belajar puasa. Karena puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Yang keberapa? Yang keberapa? Jadi kita wajib harus berpuasa. Nah, di sini anak-anak ya, tolong nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu ya untuk kegiatan pesantren kilat ini disimak ya. Jangan hanya duduk manyun keluar kuping kiri kuping kanan, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nggak ada yang nyangkut. Karena kita melaksanakan pesantren kilat ini adalah untuk menambah ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ada sholat taraweh kalau malam. Nanti sholat tarawih nggak taunya main. Nanti ngomong kalau sekolah yang suruh harus sholat tarawih. Padahal itu memang kewajiban anak-anak untuk sholat tarawih. Hanya satu bulan dalam 1 tahun, ya malam hari. Salah satu dari kita berpuasa adalah untuk apa? Menahan hawa nafsu dari makan minum, dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu dari mengapa kita harus berpuasa, yaitu untuk menahan segala hal yang tidak baik. Nah, ini saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini ya. Sunlight di sekolah kita Ibu buka. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ikuti dengan baik pesantren kilat kita. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat serta menambah keimanan dan ketakwaan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah inti pesantren kilat. Sebelum saya menyampaikan, kalau ada ibu-ibu atau bapak yang akan mengisi terlebih dahulu, dipersilakan. Ibu-ibu dipersilakan mengisi dalam acara santren kilat ini. Wanita. Terakhir Pak. Aku ngerekam sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil anbiya, junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Segala puji bagi Allah yang pada sampai saat ini bersama-sama diberikan karunia kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai siswa dan guru. Marilah kita bersama-sama untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, anak-anak, apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah atau yang disampaikan oleh ibu dan bapak guru diperhatikan, selanjutnya untuk dilaksanakan. Karena apa? Yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru semuanya itu tidak ada yang jelek. Semua yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru itu semuanya baik demi kebaikan anak-anak semuanya, demi kemajuan anak-anak semuanya. Oleh karena itu diperhatikan apa yang disampaikan. Bapak, ibu, guru yang saya hormati, kalau kita mengucapkan sholawat dan salam, kita mengucapkan sholawat dan salam, bukan hanya sholawat dan salamnya saja, tapi kita paling tidak mengucapkan kalimatnya, yaitu yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita dianjurkan selalu untuk mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad? Kenapa? Karena kita nantinya akan mengharapkan syafaatnya. Kita akan mengharapkan syafaatnya dari Nabi kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mengucapkan sholawat, sholawat, dan sholawat. Karena dengan mengucapkan sholawat itu, kita akan diberikan syafaatnya Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhir. Apa syafaatnya? Nanti akan diberikan pertolongan oleh Nabi kita di yaumul kiamah nanti, di yaumil akhir nanti. Contohnya kalau seandainya di dunia kita selalu mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, tentunya nanti akan bisa bermimpi bertemu dengan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam suatu sabdanya yang berbunyi, apabila kamu ngobrol, apabila kamu mimpi bertemu denganku, kata Nabi ya, yang mengucapkan Nabi, Pak Guru hanya menirukan. Apabila kamu bermimpi bertemu denganku, itulah aku yang sebenarnya. Itu kata Nabi, menyampaikan dalam sabdanya seperti itu.
Karena apa? Karena setan, jin, iblis, dan lain-lain sebagainya yang perbuatannya jahat itu tidak bisa menirukan wajahku. Itu kata Nabi sendiri ya. Jadi barang siapa yang pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad, itulah Nabi Muhammad yang sejatinya. Itulah Nabi Muhammad yang sebenarnya. Jadi apabila ada yang pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itulah salah satu daripada syafaat waktu di dunia. Kita bersyukur kalau seandainya ada yang sudah pernah bermimpi, dan itu wajahnya tidak bisa diserupakan dengan makhluk lain, dengan manusia lain, karena Nabi Muhammad sendiri sudah menyampaikan wajahku tidak bisa ditiru oleh makhluk lain. Kalau ada film-film yang berjudul sejarah Nabi Muhammad, sejarah para sahabat, itu ada gambarnya Nabi Muhammad itu tidak diwujudkan. Karena apa? Tidak boleh. Tapi kalau ada yang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, yaitu yang sebenarnya. Karena setan romato 1 tahun cuman dijatah oleh ibu kepala sekolah tadi sudah disampaikan ya. 1 tahun dijatah berapa? 1 bulan. Jangan 30. Masalahnya ada yang mengerjakan 30, ada yang melaksanakan 29. Yang penting jatahnya adalah 1 bulan. Itu aja. 1 bulan, selama 1 tahun itu 12 bulan, itu ada waktu yang paling baik, waktu yang paling afdol, yang paling bagus untuk melaksanakan ibadah yang lain, yaitu di bulan Ramadan. Wajib hukumnya, siapa yang meninggalkan berarti dosa, karena itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan karena halangan terpaksa, nyaur, punya ada yang punya utang nggak ini yang perempuan? Hah? Kalau ada yang punya utang, nanti dibayar. Namanya hutang ya. Hutang itu harus dibayar. Kalau yang laki-laki nggak ada utang, nggak ada. Adanya bangkang, nggak puasa berarti gablek. Karena apa? Yang laki-laki itu nggak ada halangan. Yang ada halangan itu untuk yang perempuan aja. Kalau hutangnya 7 hari, ya 7 hari dibayar ya. Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Bayarnya adalah sesudah selesai bulan Syawal, sesudah selesai hari raya. 17 bulan, bukan Agustus, 17 bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau puasa itu yang dihitung pakai tanggalan Hijriyah. Coba siapa yang tahu tahun Hijriyah sekarang ini tahun berapa? 1445. Ya Pak Ridwan ya. Nah, 1445 Hijriyah. Kenapa dihitung Hijriyah? Peristiwanya siapa yang tahu? Laki-laki atau perempuan boleh menjawab ya. Nanti kalau yang ada pertanyaan agak sulit, terus ada yang bisa jawab, dikasih duit ya, kasih duit. Nanti kalau Pak Guru nawarkan duit, ada yang mau enggak? Peristiwa Hijriyah dihitung dari mana? Dari peristiwa apa? Siapa yang tahu?
tanggalan Hijriah yang sekarang itu tahun 1445, dihitung dari mana? Siapa yang tahu? Kalau Masehi dihitung dari lahirnya Nabi Isa, ya, dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Tapi kalau Hijriah dihitung dari lahirnya Nabi Muhammad. Apa yang tahu? Ayo. Hah? Ya kamu nunjuk, saya tahu Pak. Nah, ada yang nggak yang tahu? Ilmi tahu nggak nih? Nah, Pak Guru punya duit 10.000. Pak Guru punya duit 10.000. Kalau ada yang bisa menjawab benar, tak kasihkan kamu. Ayo. Tahun Hijriah dihitung dari, ada yang bisa nggak? Hah? Ada yang bisa tak kasih 10.000. Nanti kalau pertanyaannya ada 10, kamu bisa jawab semua ya 100.000. Diinget-inget. Nah itu. Nah kemudian pada peristiwa di bulan Ramadan ini sudah Pak Guru sampaikan tadi, ada 2 peristiwa, yakni peristiwa turunnya Al-Quran terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali diturunkan. Siapa yang tahu surat apa yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Surat apa? Hah? Ayo, surat apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat berapa? Surat Al-Baqarah itu ada 183 ayat. Tapi yang diturunkan pertama itu cuma 5 ayat. Surat apa juga? Siapa yang tahu? Hah? Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat. Ayo. Kalau dikasih pelajaran sama Bu Guru, tolong diingat, ya. Ayo, siapa yang tahu? Nanti duit 10.000 nggak keluar dari kantong nanti kalau. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Ada yang bisa? Hah? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat isinya apa? Isinya adalah perintah Nabi Muhammad untuk belajar membaca. Maka dari itu anak-anak itu juga disekolahkan untuk agar pinter membaca. Di mana? Siapa yang tahu? Yuk, dilanjutkan ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu surat Al-Alaq ayat yang pertama kali diturunkan tadi? Di mana turunkannya? Hah? Di Madinah. Apa yang tahu nunjuk? Kalau nunjuk bener nanti kan dikasih duit.
Di mana? Kalau ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, itu didengarkan Pak Kiainya berbicara, ojo ngobrol dewe-dewe. Kalau ngobrol sendiri-sendiri, akibatnya nggak tahu, nggak dapat hasil, nggak dapat pahala. Pada hari ini pahalanya numpuk loh ini, pahalanya banyak loh ini, karena kamu mau mendengar. Di mana tadi diturunkan ayat yang pertama? Di Madinah katanya. Di hutan. Di hutan itu ada gua. Nabi Muhammad semedi di sana, bertapa. Karena apa? Dulu belum ada perintah sholat, jadi belum tahu sholatnya kayak mana. Belum tahu Nabi Muhammad cari kebenaran sebetulnya Tuhan kita tuh siapa. Siapa yang menjadi pemimpin umat. Nabi Muhammad semedi di dalam gua, namanya adalah Gua Hiro. Gua apa? Gua Hiro. Dari Mekah, dari rumahnya Nabi Muhammad itu ada 5 kilo jauhnya, melewati hutan. Belum ada lampu listrik, belum ada motor, belum ada sepeda yang membuat, tapi jalan kaki. Nabi Muhammad sendirian di dalam gua, minta petunjuk kepada Allah. Terus turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya itu cuma suara saja. Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Ada suaranya malaikat tapi nggak ada wujudnya. Pertama bunyi perintah untuk membaca, tapi hanya suaranya saja. Coba kalau seandainya kamu berada di dalam gua sendirian, petang-petang, jauh dari rumah, terus ada suara, kira-kira bagaimana? Takut enggak? Takut. Sama. Di dalam hutan ada gua sendirian, minta petunjuk, tahu-tahu ada suara, nggak ada orangnya. Memerintahkan untuk belajar membaca sampai selesai. Sesudah itu, karena takut, Nabi Muhammad melayu balik, pulang ke rumah dengan ketakutan. Karena saking takutnya, Nabi Muhammad sampai kedinginan, menggigil, demam, langsung masuk ke kamar, tidur apa? Tidur berselimut. Tidur selimutan. Karena apa? Saking takutnya kedinginan, pulang ke rumah terus tidur selimutan. Setelah selimutan, karena takutnya ada suara tadi, sampai rumah sedang tidur selimutan, suara itu ngikuti. Datang lagi suaranya. Sudah takut, malah suaranya ngikut. Dengan turunnya ayat yang kedua, yaitu siapa yang tahu? Pak Guru tanya lagi, siapa yang tahu ayat yang kedua? Ayo, nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, berarti Pak Guru utuh kebalik.
Fotoku es ku sore. Pangan gue buko. Siapa yang tahu? Cok, tak kasih 10.000. Ayo, nggak iso tak tambahi 10. Ayo, nggak ada. Ayat yang kedua itu setelah Nabi Muhammad ketakutan pulang masuk kamar kemulan jingkrung selimutan suara itu tekol datang lagi. Hai orang yang sedang berselimut, bangun. Wit ketakutan malah kon bangun. Suaranya itu datang malah wujudnya ada. Enggak cikrek. Malaikat Jibril. Hai orang yang sedang berselimut, bangun. Berdiri, mandi, bersihkan dan laksanakanlah ya ayuhal mutasir kum fa'anzir wa rabbuka faqabir, dan besarkanlah nama Tuhanmu. Itu yaitu surat apa? Al-Mudatsir. Surat apa? Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, hai orang yang sedang kemulan, tangio wis mandi, berdiri, bersihkan Tuhan. Itu yang kedua. Ibu kepala sekolah, bapak dan ibu guru yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia. Pada siang hari ini Pak Guru sudah menyampaikan tentang ayat yang pertama dan kedua yang turun di tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzul itu turun, Quran itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya enggak sekaligus satu buku, enggak sekaligus satu kitab, yang itu berangsur-angsur. Pertama 5 ayat, yang kedua 3 ayat, dan selanjutnya ada yang 1 ayat, ada yang 7 ayat, dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak sekaligus satu buku ya. Bagaimana, masih mau dilanjutkan? Masih mau dilanjutkan. Pak Guru kok nggak melihat yang ngikut ini ya, yang ngikut hadroh kemarin itu, kok nggak melihat siapa yang tukang nyanyi hadroh itu? Hah? Iya, kok nggak kelihatan? Apa nggak masuk? Nggak masuk ya? Hah? Merah? Di belakang mana? Nggak kelihatan suaranya. Nah, untuk tanggal 17 Ramadan itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ayat yang pertama diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang isinya adalah perintah belajar membaca. Yang kedua adalah dilanjutkan dengan surat Al-Mudatsir, yaitu perintah untuk menyebut nama Tuhan, besar mengagungkan nama Tuhan. Itu. Untuk berikutnya diselingi sholawat. Siapa yang bisa sholawat? Kita bareng-bareng ya. Sholawat. Bisa nggak sholawat? Yo, diselingi sholawat. Karena waktunya mau bubar jam berapa? Salatullah ala yasin habibina
Rasulillah wa kulli Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholawat itu banyak sekali macamnya ya. Ada sholat di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Sudah payah-payah kita puasa sehari, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita sudah nggak makan, nggak minum, tapi pahalanya nggak dapet. Itu kira-kira rugi apa enggak, Jam? Rugi apa enggak kira-kira? Rugi ya? Rugi dong. Dari pagi sampai sore kita sudah nggak makan, lapar, haus, tapi pahalanya rusak. Yang namanya rusak itu nggak dapat pahala. Itu rugi apa enggak? Rugi dong. Rugi. Biar nggak rugi, kita berpuasanya berhati-hati, jangan sampai pahala kita rusak karena diakibatkan oleh kita sendiri. Contohnya ribut dengan kawannya, ganggu kawannya, musuhan dengan kawannya, menfitnah orang, ngerasani orang, ya, ngerasani orang itu batal nggak puasanya? Enggak, puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang tidak dapat. Puasanya tetap berlanjut dari pagi sampai sore, tetap puasa, tapi rugi, nggak dapat pahala. Halo. Hai. Ya aja ngomong dewe-dewe, gantian sama Pak Guru apa we? Yo, nek gantian Pak Guru alhamdulillah, ini sing geteni Pak Guru. Yo. Nah. Jadi agar puasa kita itu tidak rusak pahalanya, kalau puasanya tetap sah. Kamu minum terus puasa lagi, tetap sah puasanya, batal ya, puasanya batal. Kalau seandainya kamu puasa kok ngomongin orang lain, ganggu kawannya, ngajak gelut kancane, berantem sama kawannya, ngelek-elek, ngejek, ngomong-ngomongin nggak bagus, itu puasanya tetap berjalan, tapi pahalanya batal. Pahalanya tidak dapat. Nah, kok ngobrol dewe-dewe dan gantian dan Pak Guru, gantian ngomongin mrene. Sapa sing sanggup ngobrol nang kene? Siapa yang sanggup gantikan Pak Guru? Itu ndi? Ayo. Ayo dong. Biar jadi namanya apa ya? Mubalik cilik, dai cilik. Siapa yang siap jadi dai cilik? Kalau kamu bisa jadi dai cilik, baik putra maupun putri, nanti hadiahnya besar.
Nggak cuma 10.000, nggak cuma 20.000. Ayo. 100.000. Ayo. Siapa yang sanggup jadi dai cilik? Maju ke depan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah di depan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gak ada ya yang siap? Nah, kalau nggak ada Pak Guru lanjutkan. Di malam bulan Ramadan ini ada malam juga yang disebut dengan Lailatul apa Laila itu? Laila itu apa? Terjadi karena sudah dijadwalkan dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nanti akan terjadi. Kapan terjadinya? Ayo, siapa yang tahu? Ada nggak yang tahu kapan terjadi Lailatul Qadar nanti? Pada malam tanggal 25 Yang menentukan tanggalnya itu adalah Gusti Allah. Tapi ketentuannya sudah ditentukan malam tanggal ganjil. Entah itu tanggal 21, entah itu tanggal 23, entah itu tanggal 25, pokoknya malam tanggal kan. Hitungnya dari mana? Hitungnya dari kita sudah melaksanakan puasa dapat 20 hari. Selanjutnya ganjilnya kapan? Ganjilnya ada 2 macam. Kok 2 macam tuh ganjil? Iya, ada 2 macam. Karena apa? Ada yang puasanya sampai sekarang itu ada yang dapat 16 hari. Ya, ada yang puasanya dapat 15 hari. Ya enggak? Kita tentukan malam Lailatul Qadar itu yang penting kita sudah dapat puasa 20 hari, malamnya kita berdoa. Siap-siap doanya. Siap-siap doanya ya. Ajang mau minta apa? Sama Tuhan. Siapkan nanti doanya. Minta mobil yang nggak duduk ke mobil itu. Ciro. Minta rezekinya dilancarkan, bisa untuk membeli mobil. Nanti doa kita langsung dikabulkan. Karena apa? Malaikat harus mensandingmu. Malaikat jumlahnya mau piro? Malaikat jumlahnya ada berapa? 10 itu yang kita ketahui. Kalau yang nggak kita ketahui itu banyak sekali. Di